Di video sebelumnya, kita telah membahas strategi Magnus dalam bermain middle game dengan tema tingkat kepercayaan diri yang tinggi dari seorang Magnus. Kita juga telah membahas bagaimana Magnus Carlsen sangat menyukai keunggulan ruang. Kali ini kita akan membahas strategi middle game dari Magnus Carlsen dengan terobosan pion demi membuka diagonal dan jalur. Di video ini kita juga belajar bagaimana mengalihkan serangan ke titik yang tidak terduga oleh lawan. Game ini sendiri terjadi pada tahun 2020. Magnus sebagai putih membuka D4 dan Nakamura membalas kuda F6. Terjadi pembukaan Hindia Nimzo, pion E3. Langkah yang sering juga dimainkan di sini yaitu menteri C2, pion F3, kuda F3, dan gajah pining kuda. Di sini Nakamura mengamankan raja dengan rokade. Gajah D3, pion C5, kuda E2. Nakamura lalu menciptakan konflik di sentrum dengan D5. Magnus mengusir gajah, memprovokasi pertukaran gajah dan kuda. Di mana setelah pertukaran terjadi, Magnus memiliki kelebihan pion di sentrum dan siap menghadapi konflik di sentrum. Tidak hanya itu, sekarang putih memiliki petak kosong di B2, dan Carlsen siap menempatkan gajah di main diagonal. Sebuah strategi yang nampak tidak berbahaya, tapi di kemudian hari menjadi kekuatan Magnus. Nakamura menukar pion, gajah kali pion, menteri C7, sebuah shadowing terhadap gajah. Magnus merespon dengan gajah A2. Jika di posisi ini, pion C kali D, terlihat ada 4 buah yang bisa mengambil pion D. Dan kalau kita mengamati di sini putih memiliki pion lemah di C3. Sebab itu, langkah yang sangat disarankan adalah pion C kali D. Menghilangkan kelemahan pion C3 dan menciptakan 2 pion di sentrum. Nakamura melangkah pion B6. Rokade, gajah dialihkan menekan kuda dan benteng. Magnus mengembangkan gajah di main diagonal. Kuda C6, benteng C1, sebuah shadowing terhadap menteri. Benteng A ke C8, lalu pion menutup akses gajah terang yang menekan kuda dan benteng. Langkah ini juga secara bertahap membuka main diagonal. Magnus memiliki gajah gelap. Dari titik inilah Magnus mulai membayangkan menekan sayap raja melalui diagonal B2 G7. Nakamura memukul pion D4, pion E kali D. Nakamura mulai melihat bahaya menterinya, di mana menterinya terkena shadowing dari benteng. Sebentar lagi Magnus akan mendorong pion D5. Sebab itu dia mengalihkan menterinya ke E7. Kita sekarang berada dalam situasi yang menarik, dan kita bisa melihat bagaimana karakter Magnus dalam bermain middle game. Salah satu karakter dari Magnus adalah dia sangat percaya diri mengorbankan pion dengan melakukan terobosan pion. Tetapi kepercayaan diri bisa timbul jika kita melihat posisi masa depan. Apakah kita mampu melihat dengan jelas keuntungan yang didapat beberapa langkah kemudian? Ini tentu saja membutuhkan imajinasi dan kalkulasi yang mendalam. Dan Carlsen melihat semua hal ini. Pion D5, sebuah langkah yang memiliki 3 tujuan. Yang pertama membuka main diagonal.
Yang kedua membuka jalur E. Dan yang ketiga, setelah pion E kali D, hitam kehilangan kontrol atas petak F5. Tapi, apa kerugian hitam jika dia kehilangan kontrol atas petak F5? Kita akan segera menemukan jawabannya. Pada posisi ini, Magnus tidak memukul pion D5, tetapi benteng melakukan shadowing terhadap menteri. Nakamura tidak menyadari bahaya yang terjadi. Dia dengan rakus mengambil pion, berharap Magnus menukar gajah dan permainan menjadi lebih sederhana. Tapi Magnus dengan cerdik terlebih dahulu membuka jalan bagi benteng menyerang menteri dengan kuda G3. Dan inilah pentingnya, di langkah sebelumnya Magnus mengorbankan pion. Sekarang petak F5 bisa ditempati kuda. Sebuah strategi yang brilian dari Magnus. Setelah Nakamura mengundurkan menterinya, Magnus menghindari pertukaran gajah dengan gajah ke B1. Dari langkah ini kita bisa belajar bagaimana strategi Magnus mengalihkan serangan ke titik yang berbeda. Magnus mengorbankan dua pion sentrum. Sebagai kompensasinya, Magnus sekarang memiliki sepasang gajah yang memiliki sasaran tembak ke sayap raja. Tentu saja mengorbankan pion memiliki resiko. Putih ketinggalan dua pion, dan sepertinya butuh beberapa langkah untuk memastikan keunggulan putih. Kemudian di langkah ke-19, Nakamura memperkuat posisi gajah dengan dorong pion B5. Nakamura ingin mendorong pion D4, menutup diagonal gajah gelap. Sangat penting bagi Nakamura mengurangi dominasi gajah gelap yang memiliki akses menyerang kuda, juga pion G7. Carlsen menempatkan kudanya di petak strategis, menekan pion G7, pion D4. Hitam nampaknya senang menutup diagonal gajah Fianchetto. Tapi, Magnus seperti biasanya selalu memberi tekanan mental kepada lawannya, dan lawan sering berbuat kesalahan akibat tekanan mental. Di langkah ke-21, Magnus melangkah menteri D2, mengincar petak gelap di sayap Raja Hitam, dan yang lebih utama petak G5 diincar oleh menteri. Nakamura lalu menyerang kuda dengan gajah. Langkah ini membuka akses benteng di jalur C. Magnus lalu melakukan manuver benteng ke baris ke-5. Dalam tekanan mental, Nakamura tidak berpikir objektif. Di sini dia melakukan blunder dengan pion A6. Pada posisi ini, langkah yang wajib dilakukan Nakamura adalah menghilangkan kuda. Setelah gajah memukul gajah, menteri D6. Benteng disusun, menekan kuda. Kuda menyerang benteng. Benteng kali pion. Pion H6 mengontrol petak G5 yang diincar oleh menteri. Posisi ini jelas menyulitkan putih membangun serangan. Permainan relatif seimbang. Tapi semua hal ini tidak dilakukan Nakamura. Setelah Nakamura melangkah pion A6, Magnus lalu menjebol pertahanan raja dengan mengorbankan kuda. Raja mengambil kuda, menteri skak, raja H8, kemudian menteri H4. Magnus memanfaatkan betul posisi kuda yang terikat menjaga pion H7 dari serangan menteri dan gajah.
Di sini Nakamura kembali melakukan blunder dengan benteng G8. Seharusnya dia melangkah benteng E8, mempersiapkan serangan balik dengan melihat posisi Raja Putih di baris pertama. Raja Putih tidak memiliki ruang bernapas di baris kedua, sebab dia belum memajukan pionnya. Jika Putih memukul kuda, maka ini adalah kesalahan, sebab setelah benteng kali benteng, gajah kali pion, hitam memiliki jawaban tepat, gajah F5, memanfaatkan baris pertama putih, di mana Raja Putih tidak memiliki ruang di baris kedua. Langkah ini juga sebagai pertahanan hitam atas pion H7. Putih bisa lanjut dengan gajah kali kuda, skak, raja bergeser, menteri skak, gajah menutup, benteng kali benteng, menteri kali benteng. Sekarang hitam mengancam mat di baris pertama. Kita kembali. Langkah blunder Nakamura benteng G8 bisa dikatakan sebagai akibat tekanan psikologis. Nakamura kehilangan kepercayaan diri dan tidak berupaya untuk mencari jalan keluar dengan pengamatan yang objektif. Akibatnya, Nakamura terkena hukuman dari Magnus, benteng kali kuda, benteng kali benteng, dan gajah kali pion D4. Posisi yang sangat buruk bagi hitam. Kudanya terkena pining. Dan posisi benteng di G8 sangat buruk. Nakamura ingin menekan pion G2. Tetapi Nakamura tidak memiliki kesempatan menempatkan gajah di D5. Sebab sekarang dia mendapat ancaman mat di H7. Nakamura dengan terpaksa melangkah Raja G7. Menteri kali pion, skak, Raja F8, Menteri kembali skak, Raja E8, gajah kali kuda, Menteri A5, menekan posisi benteng dan memberi ancaman mat di baris pertama. Direspon dengan Menteri E3. Posisi Raja Hitam sangat buruk. Dan Putih memiliki gajah gelap yang sangat kuat menekan posisi Raja di petak E7 dan D8. Nakamura menawarkan pertukaran menteri, tapi Hitam memiliki kelemahan di petak D8. Dan ini dimanfaatkan Putih dengan menggeser bentengnya. Nakamura kembali menawarkan pertukaran benteng. Dijawab dengan gajah menyerang menteri. Kemudian Nakamura mengancam mat di G2 dengan menteri C6. Dan Carlsen memanfaatkan gajah terang sebagai perwira bertahan dengan gajah E4. Menteri C4 dipilih Nakamura. Carlsen membuka ruang bernapas bagi raja dengan dorong pion. Raja D7, benteng D2, kemudian benteng E8, Raja H2, gajah D5, gajah skak, gajah menutup. Carlsen menyerang menteri dengan gajah D3. Menteri A4, gajah E5, benteng D5, menteri A7 skak. Nakamura akhirnya menyerah, sebab kemanapun raja bergerak akan terkena serangan mat.
Sebagai contoh, jika Raja C6, Menteri C7. Raja C8, Menteri C7, juga skakmat.